Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saja berada. Pertama-tama puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bahan sarapan rohani pagi pada hari ini, Rabu, tanggal 29 Juli 2020, saya ingin menyampaikan tausiah kepada Bapak Ibu pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ceramah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mengerikan. Rasulullah SAW dalam ceramahnya itu selanjutnya mengatakan, barang siapa yang mendengar suatu berita buruk, suatu berita kejahatan, lalu dia menyebarkan berita kejahatan itu, atau dia men-share berita kejahatan itu, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang melakukan keburukan atau kejahatan itu. Barang siapa yang mendengar suatu berita yang baik, dia mendapatkan suatu informasi yang baik, lalu dia menyebarkan informasi yang baik itu kepada orang lain, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan itu. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Rasulullah menyatakan, barang siapa yang menggambarkan atau menceritakan tentang seorang perempuan kepada seorang laki-laki, lalu dalam ceritanya itu dia menyebutkan kecantikannya, dia menyebut kebaikan-kebaikannya, hingga laki-laki itu tergila-gila dengannya. Lalu dia melakukan sesuatu kejahatan terhadapnya, terhadap perempuan itu, maka laki-laki itu akan keluar dari dunia ini, akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang sudah dimurkai Allah, maka dia pun dimurkai oleh 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Na'udzubillah. Kalau Allah sudah memurkai mereka, sudah memurkai yang bersangkutan, maka 7 lapis langit akan memurkai dia, dan 7 lapis bumi akan memurkai dia. Kemudian dia akan mendapatkan dosa yang sama dengan dosa orang yang melakukan kejahatan itu. Dalam ceramahnya itu, ketika Nabi selesai menjelaskan kalimat itu, lalu ada sahabat yang bertanya. Kata mereka, kami lalu bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kalau kedua orang itu bertaubat kepada Allah? Nabi menjawab, taubatnya diterima, tapi tidak dari taubat orang yang menceritakannya itu. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Rasulullah melanjutkan ceramahnya. Barang siapa yang memberi atau membagi makanan secara riya dan sum'ah,
ingin dilihat oleh orang, ingin dipuji oleh orang, maka Allah akan memberinya makanan dari nanah yang panas yang berasal dari neraka jahanam. Padahal apa? Memberikan secara riya dan sum'ah. Kemudian makanan itu akan membakar perutnya selama-lamanya ketika dia di api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Dari ceramah Rasulullah itu, para pendengar, pencinta ilmu di mana saja berada, dapat ditegaskan sebagai berikut. Barang siapa yang mendengar atau mendapatkan suatu berita buruk atau kejahatan, lalu dia menyebarkannya kepada orang lain, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang melakukan keburukan atau kejahatan itu. Berita-berita kejahatan seperti itu ada di tengah-tengah kita sekarang melalui WhatsApp, melalui SMS, atau melalui berita-berita yang lainnya. Maka berita-berita kejahatan seperti itu tidak usah disebarkan kemana-mana, karena perbuatan itu menimbulkan dosa yang besar, yaitu sama dengan dosa pelaku kejahatan itu. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya ditegaskan bahwa barang siapa yang mendapatkan suatu berita baik, lalu dia menyebarkan berita itu kepada orang lain. Misalnya, dia mendapatkan WA dari temannya tentang zikir. Dia mendapatkan WA dari temannya tentang doa. Dia mendapatkan berita dari temannya tentang solusi dari sebuah persoalan. Lalu dia sebarkan itu kepada orang lain. Maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang diperoleh oleh orang yang melakukannya. Berita-berita baik seperti ini ada di tengah-tengah kita melalui WA, SMS, dan lainnya. Seperti berita tentang doa-doa dan zikir-zikir yang di-share melalui WA oleh seseorang kepada kita. Maka berita-berita baik seperti itu perlu disebarkan kemana-mana. Karena perbuatan itu menimbulkan pahala yang besar, yaitu sama dengan pahala orang yang menyampaikan berita itu. Yang ketiga perlu ditegaskan, barang siapa yang menggambarkan, menceritakan seorang perempuan kepada seorang laki-laki, lalu dia menyebut kecantikannya, menyebut kebaikan-kebaikannya, sehingga dia tergila-gila. Lalu laki-laki itu melakukan sesuatu kejahatan terhadapnya, maka dia akan keluar meninggalkan dunia ini dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau Allah sudah murka terhadapnya, maka 7 lapis langit akan murka kepadanya dan 7 lapis bumi akan murka kepadanya. Na'udzubillah. Tetapi apabila laki-laki yang tergila dengan perempuan itu melakukan perbuatan dosa, mereka dikabulkan dosanya apabila dia bertaubat kepadanya. Tetapi laki-laki yang menceritakan tadi, kata Rasulullah, tidak diampuni dosanya. Rumit. Yang keempat yang perlu ditegaskan adalah, barang siapa yang membagi makanan secara riya dan sum'ah, tidak didasarkan pada keikhlasan, maka Allah akan memberinya makanan dari nanah yang panas yang bersumber dari neraka jahanam. Karena itulah maka setiap amal yang kita lakukan harus kita lakukan dengan ikhlas, tanpa ingin mendapatkan pujian dari orang, tanpa ingin mendapatkan sanjungan dari orang. Betul-betul kita melakukan perbuatan itu murni karena keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para pencinta ilmu,
Semoga ini menjadi sarapan rohani kita pada pagi ini dan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.